Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai hidrolisis garam. Nah, pada video ini yang akan kita pelajari mengenai reaksi kesetimbangan ion dan sifat dari larutan garam. Apa itu yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Sehingga hidrolisis garam adalah penguraian larutan garam oleh air yang menghasilkan asam atau basa pembentuknya kembali. Larutan garam adalah larutan yang didapatkan dari hasil reaksi asam dan basa. Ketika kita mereaksikan asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kesetimbangan ion dalam larutan garam serta sifat dari garam itu sendiri. Ada dua jenis hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis total atau sempurna, yakni seluruh ion dalam garam mengalami hidrolisis. Sedangkan yang kedua, hidrolisis parsial atau sebagian, hanya salah satu atau sebagian ion saja yang mengalami hidrolisis. Berdasarkan asam dan basa pembentuknya, jenis dan sifat garam dibedakan menjadi: yang pertama, ketika garam tersebut asam pembentuknya adalah asam kuat dan basa pembentuknya adalah basa lemah, maka sifat garamnya adalah akan bersifat asam. Contohnya adalah NH4Cl. NH4 ini berasal dari basa lemah, sedangkan Cl berasal dari asam kuat. NH4OH dan HCl membentuk garam NH4Cl, yang sifat garamnya adalah asam. Yang kedua, jika asam pembentuknya adalah asam lemah dan basa pembentuknya adalah basa kuat, sifat garamnya adalah basa. Contohnya CH3COONA, di mana CH3COO berasal dari asam lemah CH3COOH dan Na berasal dari basa kuat NaOH, sehingga menjadi CH3COONA dan bersifat basa. Jadi dapat kalian perhatikan dari jenis yang pertama dan yang kedua bahwa sifat garam adalah mengikuti yang kuat. Yang ketiga, jika asam dan basa pembentuknya sama-sama lemah, maka sifat garamnya adalah akan tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb. Kalian sudah pelajari tentang Ka dan Kb bahwa Ka adalah konstanta untuk asam dan Kb adalah konstanta untuk basa. Nah, contoh dari garam yang berasal dari asam dan basa lemah adalah CH3COONH4, di mana CH3COO berasal dari asam lemah CH3COOH dan NH4 berasal dari basa lemah NH4OH. Kemudian yang terakhir adalah asam basa pembentuknya adalah sama-sama asam dan basa kuat. Sifat garamnya adalah netral. Contohnya adalah NaCl, di mana Na berasal dari NaOH basa kuat dan Cl berasal dari asam kuat HCl. Nah, jadi berdasarkan jenis dan sifatnya dapat kita lihat bahwa sifat garam mengikuti yang kuat jika asam basa pembentuknya salah satunya ada yang kuat dan lemah. Tapi jika sama-sama kuat, maka sifatnya adalah netral karena konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan tersebut adalah sama. Baik, kita bahas dari yang pertama, garam dari asam kuat dan basa lemah. Jadi, di dalam air, garam akan terhidrolisis sebagian. Jadi, jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Yang mengalami hidrolisis hanya yang berasal dari yang lemah. Jadi, dalam garam ini yang mengalami hidrolisis adalah kation dari basa lemah terhidrolisis, sedangkan anion yang dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Jadi kita ingat hidrolisis adalah
terurai dalam air. Contoh tadi adalah garam NH4Cl. Nah, dalam air NH4Cl terionisasi menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Reaksi hidrolisisnya dapat kita perhatikan kembali, yang mengalami hidrolisis adalah basa lemah. Jadi, yang berasal dari basa lemah adalah ion NH4+-nya, maka ion NH4+ ketika mengalami reaksi dengan air H2O akan menjadi NH3 ditambah H3O+. Jadi, di sini, maaf, ini maksudnya adalah Cl-. Cl-nya tidak bereaksi dengan air, karena Cl-nya berasal dari asam kuat. Jadi yang mengalami reaksi hidrolisis hanya yang berasal dari yang lemah, yakni pada garam ini adalah basa lemahnya saja. Nah, NaH4Cl ini garam yang bersifat asam, karena dia berasal dari basa lemah dan asam kuat. Kemudian, dalam air yang mengalami hidrolisis hanya yang lemah saja, NH4+, ketika bereaksi dengan air akan membentuk NH3 dan H3O+. Jadi, NH3 ini bersifat basa, dan dalam air dia meningkatkan konsentrasi H+, sehingga di sini menjadi H3O+. Konsentrasi OH- dalam air itu berkurang, sedangkan konsentrasi H+ dalam air bertambah, sehingga menyebabkan garam NH4Cl ketika terhidrolisis dalam air akan bersifat asam, karena meningkatkan konsentrasi ion H+. Nah, jadi seperti itu. NH4Cl dalam air terurai menjadi ion-ion pembentuknya. Yang pertama, ion berasal dari basa lemah, dan ion dari asam kuat. Yang mengalami hidrolisis adalah yang dari lemah. Kemudian dia meningkatkan ion H+ dalam air sehingga menyebabkan garam ini bersifat asam. Oke, garam yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Di dalam air, garam ini akan terhidrolisis sebagian juga, atau hidrolisis parsial. Yang mengalami hidrolisis adalah yang berasal dari asam lemah, sedangkan yang basa kuatnya tidak mengalami hidrolisis. Contohnya adalah garam CH3COONa dan garam CH3COO2 kali Ba. Nah, dalam air, CH3COONa akan terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. CH3COO- ini berasal dari asam lemah, yakni asam lemah CH3COOH, dan Na+ ini berasal dari basa kuat, yakni NaOH. Nah, reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO mengalami hidrolisis dengan air, H2O akan membentuk asam asalnya, yakni CH3COOH dan OH-. Nah, adanya OH- ini yang menyebabkan garam ini bersifat basa, karena larutan dari garam ini akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi H+ dan bertambahnya konsentrasi ion OH-, sehingga larutan ini bersifat basa. Sedangkan Na atau kation dari basa kuatnya tidak mengalami hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Jadi yang mengalami hidrolisis hanya yang berasal dari lemah saja. Larutan ini bersifat basa, yakni pH-nya di atas 7 karena reaksi hidrolisisnya menghasilkan OH-. Nah, jika nanti kita ujikan dengan kertas lakmus, maka ia akan mengubah kertas lakmus menjadi warna biru karena dia bersifat basa. Oke, yang ketiga adalah, nah sebelum yang ketiga kita lihat kembali. CH3COONa adalah garam yang bersifat basa, di mana dalam air dia terhidrolisis menjadi CH3COO- yang berasal dari asam lemahnya, dan Na+ yang berasal dari basa kuatnya. Yang mengalami hidrolisis adalah yang dari ion lemah, dia bereaksi dengan air membentuk asam lemah, dan ada konsentrasi OH- yang meningkat, sehingga menyebabkan garam CH3COONa ini bersifat basa.
Ini yang menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa karena dia meningkatkan konsentrasi OH-. Baik, yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah. Jadi, karena ini sama-sama berasal dari asam dan basa lemah, maka kation dan anionnya dari garam ini akan bereaksi dengan pelarut atau mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Jadi, semua ionnya mengalami hidrolisis. Nah, contoh dari garam ini adalah garam CH3COONH4. Dalam air, dia akan terurai menjadi CH3COO- yang berasal dari asam lemah dan NH4 yang berasal dari basa lemah. Jadi, keduanya mengalami reaksi hidrolisis. CH3COO- bereaksi dengan air menjadi CH3COOH ditambah OH-, NH4 bereaksi dengan air menjadi NH3 dan H3O+. Nah, di sini meningkatkan konsentrasi H+, dan di sini meningkatkan konsentrasi OH-. Nah, lalu bagaimana sifat dari larutan garam yang berasal dari asam dan basa lemah? Nah, kemungkinan larutan ini bisa bersifat basa atau bersifat asam atau bahkan bisa saja bersifat netral karena larutan ini menghasilkan konsentrasi atau meningkatkan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Nah, untuk pH larutannya akan tergantung pada nilai Ka dan nilai Kb dari larutan asam dan basa lemahnya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jika nanti Ka-nya akan sama dengan nilai Kb, maka larutan ini akan bersifat netral karena nilai pH-nya adalah sama dengan 7. Sedangkan jika Ka-nya lebih besar dari Kb, larutan akan bersifat asam karena pH-nya kurang dari 7. Dan jika nilai Ka-nya lebih kecil dari nilai Kb, maka larutan itu akan bersifat basa karena nilai pH-nya adalah di atas 7. Jadi, jika larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, akan ada 3 kemungkinan bergantung nilai dari Ka dan Kb-nya. Nah, yang terakhir adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral. Nah, di dalam air, garam ini mengalami ionisasi sempurna menjadi anion dan kationnya. Contoh dari garam asam kuat dan basa kuat adalah garam NaCl, di mana NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Tetapi larutan ini tidak mengalami hidrolisis. Na+ ini adalah ion dari basa kuat NaOH dan Cl- adalah ion dari asam kuat HCl. Untuk reaksi hidrolisisnya, karena dia berasal dari asam dan basa kuat, dia tidak mengalami reaksi hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Karena tidak ada reaksi dengan air, maka konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- dalam air tidak bertambah atau tetap, sehingga larutan ini bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7. Jika diuji keasamannya dengan kertas lakmus, maka kertas lakmus biru akan tetap biru, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, karena larutan garam NaCl bersifat netral. Nah, jadi itu tadi penjelasan 4 sifat dan keseimbangan larutan garam.